Halo teman-teman dan adik-adik semua. Kali ini saya akan sharing mengenai tutorial di Excel. Namun, sebelum kalian nonton tutorial ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Oh ya, saya sarankan nanti jangan skip video ini agar tidak ada informasi yang terlewat. Oke? Di video ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya kita menggunakan alamat sel relatif, absolut, dan semi absolut di Excel. Oke, pertama kita buka lembar kerja baru dulu, atau worksheet baru dulu. Nah, ini misalnya sekarang kita akan membuat tunjangan. Kita buat daftar tunjangan. Misalnya sini kita bikin title-nya dulu, atau judulnya dulu, nomor, namanya, misalnya golongan. Di sini kita buat jumlah hari, misalnya jumlah hari kerja. Di sini kita bikin lagi uang transportnya, misalnya transport seharinya berapa. Di sini total transport. Oke, ini kita perluas dulu. Nah, di sini saya nomor 1 Salbobi no you don't. Oke, ini kita buat tulis dulu. Di sini golongan 1, 3, 2. Nah, ini jumlah hari kerja, misalnya Bobby kerja dalam 1 bulan 20 hari. Di sini Nano ada 22 hari, Widan ada 20 hari. Nah, ini jumlah transport, misalkan masing-masing golongan kita bedakan. Misalnya untuk yang golongan 1 transportnya yang 20.000. Oke, di sini golongan 40.000, golongan 2 30.000. Oke, ini kita buat ya dulu. Nah, untuk menghitung total transport ini kita kalikan transport per harinya dengan jumlah hari kerja dari masing-masing orang. Misalnya ini kita kalikan dengan ini, kita copy ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan alamat sel relatif itu seperti ini saya. Nah, jadi di sini sel ini akan selalu bergerak sesuai dengan alamat yang dituju. Misalnya D5 dikali dengan E5. Nah, jika rumus ini kita copy ke bawah, nah ini maka selnya ini akan bergerak. Yang tadinya D5 kali E5 menjadi D6 kali E6, dan begitu juga berikutnya ini juga menjadi D7 kali E7. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan kolom baru, misalnya uang makan ya, makan. Nah, misalnya di sini kita kasih uang makan ini per hari, uang makan per hari. Misalnya ini sama semua untuk uang makan, semua golongan per harinya misalnya 50.000. Oke,
Jadi untuk rumus uang makan ini jumlah hari kerja untuk masing-masing orang kita kalikan dengan uang makan per harinya ini, dan uang makan per harinya tadi yang saya bilang ini sama semua untuk semua orang 50.000, jadi tidak melihat golongan. Nah, maka rumusnya itu kita pakai alamat sel absolut. Nah, apa itu alamat sel absolut? Jadi kita contohkan seperti ini. Tadi kita jumlah hari dikali uang makan per hari. Nah, ini kalau kita biarkan rumusnya seperti ini, maka kalau kita copy ke bawah, maka hasilnya akan tidak sesuai. Karena apa? Untuk yang baris yang saya tunjuk ini rumusnya menjadi D6, jumlah hari kerjanya benar, tapi untuk uang makan per harinya sudah adanya di D4, dan sedangkan D4 itu bukan 50.000 tapi jumlah hari kerja, sehingga tidak terbaca. Nah, hasilnya menjadi value ini. Nah, bagaimana supaya rumus ini bisa kita pakai semua? Kita pakai satu rumus, kita bisa copy ke bawah. Nah, kita memakai alamat absolut. Alamat absolut itu agar tidak bergerak. Jadi yang kita absolutkan itu yaitu angka 50.000-nya, yaitu uang makan per hari. Bagaimana caranya? Ini kita rubah. D ini kita kunci. Kita kunci dengan tanda dolar atau tanda seperti ini. Oke, itu cara pertama. Atau jika tidak ingin manual, tanda ini bisa kita hasilkan dengan memilih tombol pada keyboard F4 seperti ini. F4 satu kali akan terbentuk dolarnya di masing-masing, jadi di kolom dan barisnya akan langsung terkunci. Enter. Maka kalau kita copy ke bawah, hasilnya akan sesuai. Jadi di sini untuk nano misalnya 22 hari dikali 50.000, maka hasilnya menjadi 1.100.000. Begitu juga untuk yudan 20 hari dikalikan 50.000, maka hasilnya menjadi 1 juta. Nah, ini yang dinamakan dengan alamat sel absolut. Oke. Nah, sekarang ada lagi satu yang semi absolut atau semi relatif. Jadi kalau untuk semi absolut ini, misalkan kita ingin menggunakan jumlah hari kerja ini di kolom total transport dengan makan. Nah, agar kita bisa tidak salah mengcopy, kalau kita copy seperti ini, maka yang tercopy di sini adalah kita copy misalnya seperti ini, maka yang tercopy di sini bukannya D5 tapi menjadi E5. Nah, supaya jumlah hari kerja ini tetap ikut walaupun kita kopinya dari kolom yang sebelahnya, maka ini rumus tadi kita kunci dulu satu, untuk kolomnya kita kunci. Nah, ini bisa kita kasih tanda dolar di depan kolom D, atau tadi dengan tanda F4 satu kali, 2 kali, 3 kali sampai dolar di depan. Enter. Nah, kalau kita copy, maka kolom hari kerja ini akan tetap di D5. Jadi yang kita kunci itu kolom D nya, 5 nya akan bergerak. Kalau kita copy ke bawah, maka menjadi D6, D7 dan seterusnya.
Oke, ini jadi kalau tadi ini kita kunci ini 50.000, kita kunci, kita copy ya, maka hasilnya seperti ini. Jadi saya ulangin, perbedaannya apa kalau alamat relatif itu, jadi dia akan mengikuti di mana sel tujuannya. Kalau misalnya kita contoh sini E5, kalau kita copy ke sini maka menjadi E6 karena E5 ini tidak terkunci. E6, E7 ya. Terus tadi kalau untuk alamat absolut, kalau misalnya kita ingin mengunci menggunakan satu nilai yang sama, kita kunci dengan tanda dolar di dua tempat ini, baik di kolomnya maupun di barisnya, atau dengan menggunakan tombol F4. Nah, untuk yang semi absolut kita menggunakan tanda kuncinya dolarnya itu di salah satunya mana yang mau kita kunci. Yang misalnya kalau kita mau tidak menggerakkan kolomnya, maka kita kunci di depan kolomnya, seperti contoh misalnya dolar di D. Jadi kalau misalnya kita ingin mengunci barisnya, maka dolarnya ini setelah D baru dolar, baru row berapa. Oke, semoga bermanfaat.